Oke, selamat siang guys. Kami dari pemerintah Kota Bitung, khususnya tim percepatan. Nama saya Ibu Heni Kornel MDSH, dan rekan saya Bapak Fahar Kelimat, Pak Joni Madila, dan Pak Wayan, dan ada Pak James juga. Dan di sini selamat siang Ibu Kadis Dinas Lingkungan Hidup. Ya, selamat siang Bapak Ibu dari tim percepatan. Nah, sekali hari ini orang boleh bertemu sekaligus orang bincang-bincang terkait dengan kegiatan-kegiatan ataupun tupoksi yang ada di DLH. Saya mau tanya nih Ibu Kadis ya, eh, mengenai Kota Bitung itu mendapat Adipura Kencana ya. Apa spesialnya Adipura ini untuk Kota Bitung? Yang pertama tentunya saya perlu informasikan dulu bahwa Adipura Kencana yang diberikan kepada pemerintah Kota Bitung yang sudah diterima oleh Pak Wali pada tanggal 28 Februari tahun 2023. Nah, dari 500 kurang lebih ya 519 kabupaten kota yang ada di Indonesia, yang menerima Adipura itu cuma 5 ya, yaitu 3 dari kategori 3 sedang, kota sedang, salah satunya adalah Kota Bitung. Kemudian 1 kategori kota besar yaitu Balikpapan, dan 1 kategori kota metropolitan yaitu Surabaya. Sehingga sekali lagi dari 500 sekian kabupaten kota yang ada di Indonesia cuma 5 ya yang menerima Adipura Kencana. Nah, penghargaan anugerah Adipura Kencana ini diberikan kepada kabupaten kota bukan karena dia sudah beberapa kali menerima Adipura, bukan ya, tetapi ada penilaian khusus terhadap ada indikator-indikator yang dinilai sehingga kota itu layak diberikan atau diberikan anugerah penghargaan Adipura Kencana. Nah, kenapa Bitung bisa dapat Adipura Kencana? Ya, nah salah satu yang mempunyai nilai cukup signifikan terhadap penilaian Adipura ini adalah di Bitung selama penilaian itu tidak ada timbulan sampah. Artinya bahwa di semua daerah atau wilayah di Kota Bitung ini sampah yang dihasilkan oleh masyarakat itu sudah terkelola dalam hal ini oleh pemerintah kota maupun masyarakat itu sendiri. Nah, kenapa saya bilang tadi tidak ada timbulan? Nah, timbulan itu artinya kalau biasa orang bilang tumpukan, tapi kalau bahasa undang-undang lingkungan, tumpukan itu timbulan. Jadi sebenarnya tidak ada timbulan-timbulan sampah yang ada di pinggiran jalan. Artinya itu semua sudah terangkut. Nah, bagaimana supaya Bitung ini tetap mempertahankan tidak ada timbulan sampah di wilayah. Nah, ini butuh kerjasama dari orang semua. Dalam hal ini pemerintah dan masyarakat tentunya. Nah, apa kewajiban torang ya? Saya juga sebagai masyarakat, Bapak Ibu juga tim percepatan itu adalah bagian daripada masyarakat. Pemerintah juga itu bagian daripada masyarakat. Nah, oleh karena itu, ya, supaya sekali lagi tidak ada timbulan-timbulan sampah, ada 2 hal yang mesti dilakukan ataupun dipatuhi oleh torang masyarakat. Apa itu? Yang pertama adalah supaya tidak terjadi timbulan di wilayah, jangan buang sampah di luar jam buang sampah. Nah, Perda Pengelolaan Sampah ya menyatakan bahwa jam buang sampah itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, sesudah itu tidak ada lagi. Masyarakat itu diharapkan diedukasi, dibudayakan supaya sesudah ada pengangkutan sampah ya, sesudah jam buang sampah jam 6 pagi itu tidak ada lagi masyarakat yang buang sampah di TP. Yang kedua, dilarang buang sampah sembarangan. Artinya bahwa biasanya, apalagi orang ibu-ibu, kalau di oto pasti keringat atau suap, tisu, habis lap, buang dari jendela. Nah, ini tidak bisa. Ya. Ini juga diatur di Perda. Kuli gula-gula, ya permen, orang makan gula-gula, carilah tempat sampah yang terdekat supaya hal tadi bisa terwujud. Nah, 2 hal itu ya yang perlu orang budayakan di masyarakat. Nah, ada satu hal yang penting juga, bahwa
ketika orang bilang, oh jangan ada timbulan sampah, timbul pertanyaan, ada masyarakat yang bilang, kita ke sampah mau buang di mana? TPS jauh, ya. Kita minta supaya ada TPS di muka rumah, misalnya tong sampah. Nah, tidak semua memang benar sarana dan prasarana persampahan itu difasilitasi oleh pemerintah. Antara lain adalah TPS, tempat penitipan sementara, yang terdiri dari ada tong sampah, ada TPS yang dari beton, ada juga kontainer sampah. Tetapi bukan berarti semua atau di depan rumah masyarakat itu mesti ada TPS, mesti ada tong sampah. Kalau misalnya semua rumah sudah tong sampah, sama dengan pameran tong sampah ini, tidak ada lagi, tidak akan kelihatan orang kota ini cantik. Bitung tidak akan kelihatan cantik, justru akan kelihatan semraut, jorok, karena susah ada tanpa sampah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di depan kantor wali kota, ya, ada sekitar 100 sampai 200 meter itu tidak ada lagi TPS. Ini orang mulai setting supaya jangan lagi ada di protokol ada TPS. Oh, kalau di protokolnya ada TPS bagus sekali. TPS secara pelan akan turun pindah ke bagian belakang. Dan kalau bisa ya, secara perlahan semua kelurahan itu semua pakai kontainer. Misalnya satu kelurahan 1 atau 2 kontainer. Dan semua masyarakat itu arahkan ke kontainer untuk bawa dengan sampah di situ. Terpilah. Iya. Sebelum dibawa, lakukan pemilahan dari rumah supaya sampah yang masih bernilai ekonomis, contohnya ini. Ya, sebetulnya di Bitung sudah ada budaya setiap kegiatan pakai tumbler, ya. Tapi tidak mengapa, orang pakai begini boleh. Tetapi selesai mengkonsumsi ini jangan dibuang, taruh di bank sampah, dipilah. Ya, kalau pemilahan sampah ini sudah dimulai dari rumah, 158 ton, ya, sampah yang dihasilkan setiap hari itu, ya, saya yakin 50% itu tidak lagi dibuang ke TPA. Tetapi itu sudah di bank sampah dan ini akan dikelola lagi. Ini punya nilai ekonomis. Ini punya nilai ekonomis. Ini bisa jadi uang. Walaupun memang nilainya kecil. Tapi kalau kecil-kecil baku tambah jadi besar. Ya, banyak pengusaha yang sukses dengan melakukan pengolahan sampah plastik. Kali itu Bu, yang sukses. Ya, kalau begitu mungkin ada dari rekan kita. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bu. Dengan panjang lebar yang Ibu jelaskan tadi adalah apresiasi bagi kami dari tim percepatan. Bu, boleh enggak Bu dikerjutkan indikator bagaimana cara pemerintah dan masyarakat bisa mempertahankan Adipura Kencana agar supaya tahun ke tahun mendapat Adipura Kencana. Lebih spesifik Bu, biar agar supaya dalam hal ini Kota Bitung telah mendapatkan Adipura Kencana atas kesadaran masyarakat, sumbangsi, ilmu, peran serta daripada pemerintah, terlebih khusus dari Dinas Lingkungan Hidup. Boleh enggak Bu indikator itu Ibu sebutkan? Adipura Kencana ini torang raih sebetulnya bukan hanya kerja dari pemerintah, tapi ini torang pekerja melendong pemerintah kota bersama dengan masyarakat. Barangkali yang torang perlu adalah tingkatkan peran serta masyarakat. Torang mau tambah lagi, ya. Kemarin sudah ada peran masyarakat, tetapi masih terlalu masih kecil ya, masih standar. Nah sekarang torang mau tambah lagi. Kemudian ya, bagaimana supaya torang bisa pertahankan ini? Ya, saya sudah sebutkan tadi bahwa budaya di masyarakat itu harus orang dorong. Nah, saya minta teman-teman dari tim percepatan supaya dampingi torang, ya. Secara kolaborasi, torang lakukan sosialisasi. Karena yang paling krusial atau yang paling untuk segera torang lakukan adalah sosialisasi ke masyarakat. Bagaimana orang membudayakan orang, sementara informasi ini tidak sampai ke mereka. Sehingga sosialisasi ini perlu. Ini yang torang mesti bikin secepatnya dan kalau bisa langsung ke masyarakat. Kalau ada perkumpulan, pertemuan yang melibatkan masyarakat, orang turun di situ. Walaupun memang ada juga sosialisasi kepada pemerintah terdepan, yaitu kepala RT. Tapi orang jangan lupa, sosialisasi ke masyarakat langsung itu juga sangat-sangat penting. Karena kalau orang dengar langsung, ya,
bisa jadi ketika orang dengar orang langsung backing. Tapi kalau orang masih mau lewat lagi satu tahapan, ya mungkin saja bisa putus di sini. Toh, orang apa harapkan 1000 RT yang mendengar ini mungkin cuma 50% yang dengar. Atau dari 250.000 penduduk Indonesia yang orang harapkan bisa terima informasi ini, ya mungkin cuma 50.000 yang bisa terima. Karena putus di tengah. Tapi kalau orang langsung sampaikan ke masyarakat secara langsung, itu lebih efektif. Jadi intinya adalah budaya di masyarakat. Orang membudayakan pola hidup dengan mindset ya, cara berpikir dari masyarakat itu. Kalau orang sesama, pemerintah dengan masyarakat pola pikir sama, saya yakin ini bisa orang pertahankan. Menurut saya apa harapan Ibu Kadis ke depan bisnis ini? Ya, saya berharap ya yang paling inti orang mesti wajib mempertahankan ini. Jadi saya sudah bertekad bahwa Adipura Kencana ini jangan cuma satu kali orang pegang, ya. Ini solusi seterusnya. Sama ketika orang dapat Adipura pertama kali. Kita tahu bahwa Bitung pertama kali dapat Adipura tahun 98, tapi cuma satu kali, lepas. Ya. Nanti dapat lagi 2017. Secara berturut-turut 13 tahun sampai dengan tahun 2019 secara berturut-turut. Itu ada di tangan Kota Bitung. Tetapi di 2020-2021 karena pandemi, itu kebijakan pemerintah pusat itu tidak dinilai. Jadi itu bukan salah karena tidak dinilai. Nanti 2022. Ya, jadi saya pikir ini berkelanjutan sebetulnya, cuma karena pandemi. Ya, harapan sekali lagi, ya mohon kepada masyarakat, mari orang sama-sama. Ya, apa kewajiban masyarakat? Masyarakat punya hak dan kewajiban. Ya, hak masyarakat adalah mendapat pelayanan dari pemerintah dalam hal pengolahan sampah. Ya, itu hak dari masyarakat. Nah, kewajiban masyarakat adalah perda tadi yang saya sampaikan 2 hal tadi. Nah, kewajiban pemerintah menyiapkan sarana dan sarana. Kami berharap supaya mindset antara masyarakat dan pemerintah itu sama, ya, dalam hal budaya untuk pengolahan sampah. Nah, kemudian yang terakhir Katu, karena orang Kota Adipura satu-satunya di Sulawesi Utara dan salah satu di Indonesia dari 5, orang jadi sasaran studi tiru. Ya, dalam kurun waktu 1 minggu kemarin ada beberapa kabupaten kota yang datang, antara lain Kabupaten Gorontalo, kemudian Sangir, Talaut yang para pada apa? Talaut sudah ke sini, Minsel juga. Orang datang studi tiru terkait dengan teknik bagaimana strategi sehingga orang boleh merayakan Kencana ini. Oke, terima kasih ya. Pak John Lee juga Pak Wayan berkati dan Bitung hebat. Mantap.